Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Zil Karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Qala al-muallif rahimahullah wa yushtaratu li jam'i ta'khiri syartani. Al-awwalu niyatul jam'i qabla khuruji waqtil ula bi zamanin yasa'uha wa illa asa wa kanat qada'an. As-sani baqa'u safarihi ila akhiris saniyati falau aqama fiha waqa'atil ula qada'an wala isma li annaha tabi'atun lisaniyati fil adai fil uzri wa qad zala qabla tamamiha. Wa yushtaratu li jam'i ta'khiri syartani, dan dipersyaratkan dalam melaksanakan jamak takhir dua syarat. Jadi jamak takhir, sholat yang pertama kita tidak kerjakan dan kita niat mengerjakannya pada waktu yang kedua. Kita di luar kota, masuk waktu zuhur, sibuk, belum dapat tempat, gak mungkin barang ditinggal, maka kita niat mentakhir sholat. Artinya sholat zuhur di waktu asar. Begitu juga sholat maghrib tidak dikerjakan, niat mentakhir di waktu isya. Karena dia mentakhir, syaratnya ada dua. Ya. Al-awwalu niyatul jam'i qabla khuruji waqtil ula bi zamanin yasa'uha. Yang pertama niat jamak sebelum keluarnya waktu yang pertama. Bi zamanin, satu masa, zaman, yasa'uha, yang cukup untuk niat. Kalau jamak takdim, niatnya itu di takbiratul ihram. Jamak takdim artinya sholat asar tarik ke zuhur, sholat isya ditarik
di waktu maghrib itu niatnya di waktu takbiratul ihram sholat pertama. Kalau jamak takhir tidak mesti di takbiratul ihram. Kita niat sholat zuhur di jamak niatnya dikosor karena lebih dari 90 km. Sholli fardhu zuhri rakaataini lillah Allahu akbar. Kemudian tasyahud dia at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Kita ingat nih, nanti abis ini panjang, jangan-jangan repot. Niat menjamak bila dia masih ada waktu niat untuk menjamak sah sebelum salam. Jadi sebelum dia mengucapkan salam boleh niat menjamak. Ya, diniatkan di depan boleh. Saya waktu sholat pertama niat menjamak dengan sholat yang kedua boleh. Kalau ini yang dimaksud dia tidak niat di takbiratul ihram, tapi sebelum salam dia mau menjamak boleh, asalkan cukup waktu untuk niat salam. Ya. Wa illa asa, apabila tidak demikian, artinya tidak niat, ya, asa, maka dia melakukan kedurhakaan. Jadi sholat tanpa niat menjamak durhaka, ya, perbuat wujudnya perbuatan sholat tetapi dia dianggap kedurhakaan karena tidak niat. Wakanat kodoan, dan sholat yang kedua tuh yang dia tidak niatkan, ya, maka bukan adaan. Jadi dia menjadi kodoan, hak pekerjaan yang harus diwajib, ya, dikodok, ya. Itu yang pertama. Intinya niat boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, yang penting sebelum berakhir sholat pertama. Itu, ya. Asani, syarat yang kedua, baqa'u safarihi, kekalnya perjalanan, artinya masih posisi sebagai musafir, ila akhiris saniyati, sampai dengan selesainya sholat yang kedua. Artinya dia sholat zuhur sampai dengan sholat asar itu masih safar. Ini pembahasan ini bila sholatnya di perahu, sholatnya di atas kendaraan yang kendaraannya itu jalan. Kan nggak mungkin ada istilah, ya, sampai kalau dia itu sholatnya berdiri di atas bumi gitu loh. Jadi umpamanya kalau orang dari Bandung, orang dari Surabaya gitu, dia niat menjamak takhir naik perahu, sholat maghribnya masih di Bekasi, tapi waktu sholat isya-nya udah masuk ke Tanjung Priuk, nggak boleh, karena tidak dalam posisi safar, itu maksudnya. Ya, jadi baqa'u safarihi ila akhiris saniyati, masih kekal sebagai musafir sampai dengan sholat akhir dari sholat yang kedua. Itu maksudnya naik perahu atau naik kendaraan, naik pesawat. Tapi kalau orang sholatnya diri di masjid, nggak ada ini, bahasan ini tidak ada, karena nggak bergerak, ya. Falau aqama fiha, seandainya, ya, dia mengerjakan
pada sholat yang kedua, ya, dia mengerjakan sholat yang kedua pada jamak takhir, ya. Waqa'atil ula qada'an, maka yang terjadi sholat yang pertama itu hukumnya mengqadha. Betul kan? Kan sholat yang bukan pada waktunya qada'an, sholat yang pada waktunya adaan. Itu terminologinya begitu. Adaan lillahi ta'ala, cash. Qada'an lillahi ta'ala, utang, bayar utang itu, ya. Waqa'atil ula qada'an, maka dia mengerjakan yang pertama itu seperti mengqadha. Fala isma, tapi tidak berdosa. Li'annaha tabi'atun lisaniyati, karena yang pertama itu yang dibilang qada'an itu tabi'atun lisaniyati, mengikuti kepada sholat yang kedua, ya. Sholat yang kedua fil adai, dalam posisi adaan, ya. Fil uzri, dalam keadaan uzur. Jadi menjama itu dianggapnya ada uzur, ada alasan kebolehan untuk menjama dan mengqashar. Wa qad zala qabla tamamiha, dan hilang, ya, apa itu qadha itu tadi sebelum disempurnakan sholat, ya, maka dia sudah dianggap hilang, bukan sebagai qadhaan gitu, ya, karena tabi'atun, ya. Wa yajuzu jam'u taqdimi, ya, dan boleh melakukan jamak takdim, la takhiru, bukan, tidak boleh jamak takhir fil matori, dengan fil matori bisa babil matori gitu, ya. Takdirnya bisa babil matori, dengan sebab hujan. Jadi kalau jamak takdim, jamak takhir itu alasannya dua. Masafah, masafah itu jarak, jaraknya kalau Hasyimiyah 83 km, kalau Hadromi 87 km, dilengkap, digenapkan 90 km. 90 km boleh menjama, boleh mengqashar. Tapi kalau Hasyimi 83 kilo sudah boleh menjama, boleh mengqashar. Ini terjadi cara perhitungan jumlah yang Hasyimi dengan yang Hadromi, ya. Sebabnya masafah, jarak. Yang kedua masyaqqah, berat, repot, ya, karena repot. Kenapa? Orang bawa dagangan, naik onta, jalannya pelan, panas, kalau terlalu lama dirampok, maka masyaqqah. Allah memberikan rukhsah, salatnya boleh digandeng, dijamak, boleh diqashar, dipendekkan. Maka jadi masalah kalau di zaman modern seperti ini, naik pesawat ke Surabaya cuma 1 jam 25 menit, ya, pakai dasi, pakai jas, ruangannya AC, apakah boleh, ya, orang menjama dan mengqashar? Karena bagasi tidak dibawa, karena bawaan kita ditaruhnya di bagasi, maksudnya taruh di kabin, nggak ada beratnya sama sekali bagi orang naik pesawat. Dari sisi masafah masuk, karena Jakarta Surabaya itu 1000-an
kilometer. Tapi dari sisi masyaqqah dia dianggap kurang. Nah, ulama mengatakan apabila masih ada salah satu masyaqqah atau masafah, maka diperbolehkan. Jadi hukum zaman sekarang menjamak dan mengqashar hanya lebih orientasinya kepada masafah, jarak, bukan pada masyaqqah. Karena turun mobil sudah nunggu keluarganya, enggak bawa juga. Bawa dari terminal ke parkiran, ada porter yang bawa, tinggal ngasih duit, enggak ada yang berat. Nah itu bila salah satu dari dua, maka boleh orang melakukan jamak dan qashar. Nah sekarang kita mau masuk hujan. Hujan itu cuma satu, bukan masafah, tapi masyaqqah. Ya, kalau hujan itu dianggapnya memberatkan. Naik gunung, turun gunung, sholat maghrib, ya nanti dia balik lagi. Nah, kalau hujan berarti terlambat, dia pulang, balik lagi, masyaqqah, repot. Nah, walaupun tidak bepergian, seperti kita ini di dalam kota, kita namanya mukim, meskipun mukim boleh menjamak, tapi jamaknya harus jamak takdim. Jadi kalau maghrib, isaknya yang ditarik. Kalau zuhur, asarnya yang ditarik ke depan, boleh dengan sebab hujan. Ya. Wayus taratu lahu syurutun, dan dipersyaratkan lahu ay fi taqdimi bil matar, diperbolehkannya jamak takdim dengan hujan itu, diperbolehkannya jamak takdim dengan hujan itu beberapa syarat. Lihat nih syaratnya, kita termasuk nggak? Ayu jada tahrima bihima, masih didapati, artinya ayu jada ail matar gitu, masih didapati hujan inda tahrimi bihima, ketika takbiratul ihram kedua sholat itu, wa inda salami minal ula, dan ketika salam sholat yang pertama, wa bainahuma, dan diantara sholat yang pertama dengan yang kedua. Gini prakteknya, ini hujan nih, qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, imamnya masuk mihrab, hujan gede ya, Allahu Akbar, hujan. Kemudian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, masih hujan. Salat yang kedua Allahu Akbar, masih hujan. Syarat pertama sudah terpenuhi. Ya, syarat pertama sudah terpenuhi. Jadi waktu takbiratul ihram kedua sholat itu masih hujan. Di antara sholat pertama dengan sholat yang kedua masih hujan. Itu pertama syaratnya. Wa antusalliya jama'atan. Yang kedua, sholatnya berjamaah. Jadi kalau sholatnya di rumah sendiri, wah ini hujan nih, menjamak itu, ya nggak boleh, kurang syaratnya. Ya, jadi syarat wa antusalliya jama'atan, ya berjamaah. Wa antakuna sholatu bimusalla ba'idin urfan, bahwa sholatnya dilakukan bimusalla ba'idin, di musallah yang jauh dari rumah, urfan, menurut uruf. Uyung nih tinggalnya di situ tuh, kantor RW gitu, nggak bisa dia menjamak karena dekat, apalagi sekarang ada payung.
Tapi yang rumahnya Cipulir, Kebun Mangga, yang sholat berjamaah kemari boleh. Karena dianggapnya masyaqqah, kehujanan, demam, sakit, hilang pekerjaan, ya malah tidak berjamaah. Ya, jadi bimusalla ba'idin, ya. Urfan, menurut uruf, ya. Uruf itu objektif, semua orang sependapat mengatakan itu jauh. Ya. Wa yata'azza bil matari fi tariqihi, dan menyakitkan dengan hujan itu di jalanan. Jadi kalau hujan kesan gelap, ya, terutama maghrib sama isya gelap. Dulu tidak ada senter, tidak ada payung, ya, itu syaratnya ya ta'azza bil matari fi tariqi, menyakitkan hujan itu di perjalanan. Berikutnya wat tartibu, berurutan. Nggak boleh diselang, maksudnya sholat maghrib ngaji dulu baru sholat isya, nggak boleh, tapi harus dilakukan. Wa niyatul jam'i fil ula, dan niat menjama ketika sholat yang pertama. Jadi bisa jadi batal dong, bisa jadi. Ini kan hujan nih. Ini terjadi di Masjid Himmatul Masakin, ya, Majestic, gitu. Jalan Bacang. Dari dulu itu mualim ngajar di situ. Kurang lebih 18 tahun beliau ngajar di situ. Kemudian hujan, musim hujan. Maka diumumkan, nanti kalau setelah salam masih hujan, kita menjamak dengan isya, diumumin gitu. Ya sudah, qomat. Jadi orang niatnya boleh tuh pada takbiratul ihram boleh. Nah, lalu kalau dia niat menjamak, kemudian ketika sholat yang kedua hujannya berhenti, yang nggak berlaku gitu. Tapi boleh tuh dia niatnya di situ. Ya, niat di depan. Wa tanwiya al jama'ata, ya, dan dia niatnya berjamaah, bukannya sendiri, ya, nggak boleh. Wa alla yata'akhkharal ma'mumu bil ihrami, dan tidak menunda atau mengakhiri si makmum bil ihrami dari takbiratul ihram, ya, an tahrimil imami, dari takbiratul ihramnya si imam, nggak boleh tertinggal. Alla yata'akhkhar, tidak tertinggal. Jadinya memang orang yang secara khusus memang sama, ya, mau menjama. Jadi Allahu Akbar hujan, sholat normal. Kemudian ketika salam masih hujan, qomat lagi, qomat, Allahu Akbar, hujan, masih hujan, boleh, sah, sudah berjamaah. Dan yang mengaji itu bukan orang Jalan Bacang kalau di Himmatul Masakin itu, ya, samalah dengan yang di sini, campur orang dari daerah. Dulu yang ngaji dari mualim itu ada yang dari Pangkalan Jati, itu Depok, Bekasi, Tangerang, Kiai Amin Sarbini, Kiai Abdul Hai, itu masuknya Tangsel, ya, dari Tanjung Priuk semua itu. Jadi pernah boleh sholat yang ada pengajiannya maghrib, itu bisa terjadi itu, ya, menjama takdim maghrib dengan isya atau zuhur dengan asar, ya.
Faslun fi sholatil jumu'ati. Hadza faslun fi bayani sholatil jumu'ati. Ini fasal menjelaskan tentang sholat Jumat. Ini penting nih Bapak-bapak. Ada orang hari Jumat itu bolos karena rumahnya di Depok. Kenapa? Nggak sah sholat Jumat di Jakarta karena sholat di kantor. Sholat di kantor itu dia bukan mustautin. Syarat sholat Jumat itu 40 orangnya itu mustautinin, orang yang berdomisili. Kalau sholat di kantor wali kota, kantor gubernur, mabes, itu kan orang dari mana-mana, bukan penduduk di situ, nggak ada penduduknya. Kalaupun ada paling 2, 3 gitu. Maka dianggap tidak sah. Jadi kalau hari Jumat bolos setengah hari, setelah Jumat baru masuk kantor. Nah itu bisa jadi ya karena dia tidak belajar nih. Ya ini penting ya. Syarat bagaimana membedakan antara mustautin dengan mukim. Antara orang yang beristri 1 dengan yang beristri 2. Ya, nah nanti kita bisa buat ya komparasi ya, perbandingan dari hukum-hukum yang di zaman dulu tidak ada. Kan di zaman Nabi nggak ada kan? Bahkan bukan itu. Saya pernah menyampaikan di sini wali kantor balai kota ya, balai kota, kantor gubernur itu satu gedung 2. Sholat Jumatnya 2. Di bawah, lantai bawah di Masjid Fatahillah, di lantai 9 sholat Jumat juga. Mabes Polri sholatnya di Masjid Al-Ikhlas, satu lagi di satu masjid lagi, namanya lupa. Apakah boleh ini? Sehingga kita tidak boleh ngomong tanpa dasar, ya, tanpa argumentasi. Seakan ulama-ulama dulu tidak mengerti, yang ngerti kita doang, gitu. Nah itu menjadi sesuatu yang mesti dipahami, ya. I'lam annal jumu'ata idul mu'minina. Ketahuilah Jumat itu adalah idnya orang mukmin. Id ada ya'udu idan, hari raya yang berulang. Kitanya Idul Fitri itu hari yang Idul Fitri, Idul Adha. Hari Jumat pun disebutnya Idul Mu'minin, hari kebahagiaan umat Islam yang berulang. Ya, hari Jumat itu Id. Wa huwa yaumun syarifun. Hari Jumat itu adalah hari yang mulia. Khassallahu azza wa jalla bihi hazihil ummata. Menghususkan Allah azza wa jalla hari Jumat itu kepada umat ini. Umat ya, hazihil ummata ay hazi ummati Muhammadiyah, ya. Yu'tikullahu fihi ulufan minan nar. Dimerdekakan oleh Allah pada hari Jumat itu ribuan orang dari api neraka. Jadi orang yang mestinya nasibnya itu penghuni neraka. Keberkahannya hari Jumat, dia lakukan sholat Jumat, a'taqallahu bil Jum'ah.
Allah bisa saja memerdekakan dia, artinya tidak menetapkannya sebagai penghuni neraka lantaran sholat Jumat. Coba bisa dibayangkannya betapa power, kekuatan sholat Jumat itu luar biasa. Man mata fihi u'tiya ajru syahidin. Orang yang mati pada hari Jumat diberikan pahala syahid. Wa wuqiya fitnatul qabri, dan dikuatkan, artinya dibebaskan dari siksa kubur. Ini disebutkannya hari Jumat dalam hadis man mata yaumal jum'ah aw lailataha wa qallahu azabal qabri. Siapa yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah hapuskan azab kubur baginya. Ya, di Kalimantan Selatan, di Martapura dekat Gurus Kumpul, ada tanah kurang lebih 2 hektar khusus makam orang-orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat. Jadi kalau kita punya orang tua meninggalnya Jumat, mau dibawa ke sana boleh, dari mana saja boleh, yang penting meninggalnya Jumat atau malam Jumat. Preman matinya hari Jumat, bener enggak? Ya bener lah. Kita kadang-kadang kejem. Tetangga saya preman meninggalnya hari Jumat jam 11. HP saya budek rasanya, ditanya mulu. Emang bener hadisnya doib apa enggak? Bener. Ya tapi kan preman dulu. Bisa jadi dia taubat, kita nggak tahu. Ada amalan yang baik, kita nggak tahu. Bapak, saya kalau hari Sabtu ketiga saya ngajar di Deperdak ya, Departemen Perdagangan sini, Rempoa dulu dekat rumah almarhum Uje. Saya ngajar di situ. Ngaji kemarin itu, tadinya dia preman Majestic sini. Rumahnya dekat Himatul Masakin. Karena rumahnya bapak ibunya meninggal, dibagi warisan. Supaya punya rumah, minggirlah ke Rempoa supaya jadi rumah. Kira-kira gitu. Dia tinggal di situ. Si ibu ini kenal sama saya, suami si preman ini kenal, istrinya saya kenal, anaknya saya kenal baik. Istrinya bilang gitu, habis ngaji gitu, Pak Ustadz masih kenal saya enggak? Saya kenal. Kenapa? Mbak gitu, anak saya meninggal. Anaknya si preman ini meninggal. Suami saya itu meninggal sudah setahun lebih. Si preman ini meninggal 1 tahun lebih. Karena sekarang mengubur itu mahal dan tanahnya tidak ada, maka mau ditumpuk anaknya ini. Ketika ditumpuk, karena kurang dalam, maka digali. Ini preman bukan cuma main-main ya, di video ini sama Ustadz Masjid Al-Amin ya, Masjid Al-Amin Komplek Deplu Rempoa. Di video ini preman yang meninggal 1 tahun yang lalu, badannya masih kenyil-kenyil seperti ini, tidak rusak, tidak bau, dan kain kafannya tidak rusak. Masih putih. Preman. Itu lebih hebat kalau yang tetangga saya cuma meninggalnya doang karena nggak digali ya.
Jadi Bapak sekalian yang berbahagia, kalau Nabi sudah mengatakan nggak ada bohongnya, itu benar. Berarti ketika dia dulu punya catatan tidak bagus, sudah hijrah, sudah taubat. Dulu dan sekarang bisa jadi sebelum dia meninggal ada kebaikan yang nilainya lebih, yang kita tidak bisa atau kita belum mengerjakan. Bisa begitu. Jadi kalau dia dibilang preman, yang tahu itu bukan ratusan, ribuan. Top nggak kalau udah ribuan? Enggak hancur tubuhnya. Bukan tidak hancur, masih kenyil-kenyil gini. Saya bilang sama Ustadz ini, ente pegang, saya pegang. Nih videonya nih. Videonya dikasih tahu. Mau diapain? Ya, hebat. Hari Jumat itu. Dan hebat, betapapun dosa besar, banyak, kalau sudah bertaubat, dihapus. Nah, kita masih menghukumkan preman aja. Maling ayam. Sudah dihukum 3 bulan. Udah inkrah, pulang dia. Sholat di masjid. Habis makan di warteg, nyender dia di kandang ayam orang. Diperhatiin. Kita tuh. Padahal udah tobat. Cuma nyender doang di kandang ayam orang. Ditungguin, berarti kejam kita ini, mata kita. Padahal Allah itu, ini yang saya ceritakan ini, jadi premannya ini bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun. Saksinya itu ribuan, bukan ratusan. Jadi saya bersaksi di masjid ini. Ya, tapi persaksian saya juga ingin mengatakan, saya percaya dengan video itu, saya percaya dengan Ustadz Yang dan istrinya, bener, enggak rusak. Ya, jadi bukan cuma penghafal Quran yang bisa awet, orang-orang yang benar-benar ya memegang agama, lembut, baik, banyak sedekah, ya, terutama kelembutan, ya, itu yang meneladani akhlak Rasulullah, itu yang menyebabkan dia punya kelebihan. Subhanallah, ya. Saya lupa minta di kopiin ya videonya itu. Jadi di videoin jelas banget itu. Enggak rusak sedikit pun. Dan tidak bau. Kalau bangkai itu bau, Pak. Bau banget. Tidak ada satupun yang pakai masker. Dan biasanya kalau gali kuburan itu, maskernya itu dikasih kopi. Jadi masker dikasih kopi, digosok baru dipakai. Itu baru gali kuburan. Enggak ada. Enggak bau. Kan dia lebih hebat dari kiai dong. Nah, jadi kita enggak boleh melihat zohir. Ya. Ya, jadi wuqiya fitnatul qabri, dan dia dihapuskan dari azab kubur. Wa furidatil jumu'atu bi Makkah, dan diwajibkannya Jumat itu ketika di kota Mekah. Jadi 13 tahun Islam di Madinah tidak ada sholat Jumat. Walam takum fiha lidok fi syaukatil muslimina wa ajzihim an iqamatiha idzaka. Walam takum ay walam tusalli fiha, ya, ay fil jum'ati lidok fi syaukatil muslimina,
lantaran lemahnya keluhan yang terjadi dari kalangan orang-orang muslim, bukan. Wa ajzihim an iqamatiha, dan ketidakmampuan mereka dari mengerjakan sholat Jumat, izzaka, ketika diwajibkan yang demikian itu. Ya, bukan. Wahia afdalus sholawati, Jumat itu adalah seafdol-afdolnya sholat. Wahia nikmatun jasimatun, Jumat itu adalah nikmat yang besar. Imtannallahu biha ala ibadihil mu'minina, yang memberikan anugerah Allah dengan Jumat itu ala ibadihil mu'minina, terhadap hamba-hambanya yang mukmin, min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di antara umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alaha mutahhiratan li asamil usbu'i, dan Allah jadikan sholat Jumat itu pembersih atas dosa-dosa satu minggu. Jadi orang kalau sholat Jumat dihapus dosanya sampai Jumat berikutnya. Jadi dosa satu minggu dihapus. Fa'alaika bil muwazawati ala fi'liha, lazimkan olehmu menjadikan tugas pribadi ala fi'liha, untuk mengerjakan Jumat. Wahzar an tatahawana biha, dan berhati-hatilah menganggap enteng dengan sholat Jumat. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, bila dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, fas'au, maka bergegaslah ila zikrillah, untuk mengingat Allah. Wazarul bai'a, tinggalkan perdagangan. Zalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih bagus untuk kalian. In kuntum ta'lamun, bila kalian mengetahuinya. Ya, jadi dari ayat ini, apabila dia tidak sholat Jumat dan melakukan transaksi, maka transaksinya haram. Hari Jumat jual beli yang dilakukan laki dengan laki hukumnya haram. Maka kalau hari Jumat harus wanita yang menunggu perdagangannya, kecuali dia non muslim, boleh laki-laki. Jadi tidak boleh, ya, haram. Fas'au ila zikrillah, ya. Wazarul bai', tinggalkan. Warawat Tabarani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan Imam At-Tabarani hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha kataba alaikumul jumu'ata fi maqami hadza, sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan pada kalian sholat Jumat fi maqami hadza, pada tempat ini, ya, fi saati hazihi, ya, pada waktu ini, fi syahri hadza, pada bulan ini maksudnya di Mekah, di kota Madinah, ya. Fi ami hadza, pada tahun ini, ila yaumil qiyamati, berlaku sampai dengan hari kiamat. Ya, jadi mulai pada hari tempat ditetapkannya Jumat berlaku sampai hari kiamat. Man tarakaha bi ghairi uzrin,
Barang siapa yang meninggalkan Jumat tanpa ada alasan uzur syar'i, alasan yang diperbolehkan menurut syariat, ma'a imamin adilin, disertai ada imamnya yang adil, au imamin jairin, atau imamnya yang lawannya adil, jair, fala jumi'a lahu syumluhu, maka tidak dihimpun baginya ya himpunan yang mencukupi, wala burika lahu fi amrihi, dan tidak diberikan keberkahan baginya pada urusannya kalau dia tinggalkan Jumat. Jadi dia tetap berdagang, maka dia tidak akan bisa kaya dengan dia berdagang ketika orang sedang sholat Jumat. Nggak akan bisa berkah kalau dia berdagang pada hari Jumat, tidak sholat Jumat. Ala wala sholata lahu, ketahuilah tidak ada nilai sholat kalau dia kerjakan. Wala hajjalahu, tidak ada nilai haji yang dikerjakan. Ala wala birrannahu, ketahuilah tidak ada kebaikan terhadap ibu bapaknya yang dia lakukan. Ala wala sodaqatalahu, ketahuilah tidak ada nilai sodakoh yang dia kerjakan kalau Jumat ditinggalkan. Jadi ini biasanya kalau pebisnis ini masalah. Justru ketika mau sholat Jumat, transaksi mau dikerjain. Karena transaksinya sama non muslim. Ya udah besok Jumat setengah 12 dah, gua kasih DP gitu. Pusing nggak? Nah, masalah gitu. Terus tengah sini datang kemari, gue bayar gitu. Masalah gitu. Nggak bisa syumul ya, kemampuan menghimpun, nggak berkah. Dan repotnya kebaikan yang kita lakukan tidak ada nilainya. Ya. Wa inda Ahmada wal Hakimi marfu'an, dan menurut ya di sisi Imam Ahmad Ibnu Hambal dan Imam Al-Hakim marfu'an, hadisnya marfu', artinya hadis yang sampai kepada Rasul, man taraka salasa juma'in, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat, tahawunan biha, menganggap enteng dengan hari Jumat, ya, taba'allahu ala qalbihi, maka Allah akan mentom, mencap ya di dalam hatinya itu. Ai alqa alaihi syai'an yamna'u min qabulil mawa'izi wal haqqi, itu maknanya toba di tom itu, alqa alaihi syai'an, Allah lemparkan dalam hati orang itu sesuatu, yamna'u min qabulil mawa'izi, yang tercegah menolak dari menerima nasihat, wal haqqi, dan kebenaran. Jadi orang kalau udah 3 kali meninggalkan Jumat, dia nggak bisa dinasihatin, nggak bisa lagi menerima kebenaran. Saya punya tetangga udah haji, Jumatan itu keliling ya kontrakannya. Dikasih tahu sama yang mudaan ini, kan biasanya kalau sepupuan gitu kan akrab gitu. Pak Haji, lu kagak sholat Jumat, sekarang lu nggak sholat Jumat lagi, baru 2 belum 3, kata dia. Emang apa gitu? Ya ntar 3 gua sholat, pokoknya yang penting kan nggak boleh 3, kata dia. Dia tahu gitu loh. Nggak sholat itu dihitung dia. Yang ditom itu, yang dicap itu kalau 3 kali, dia bilang baru 2. Saya tanya sama dia, emang bener si Haji ngomong gitu? Bener katanya. Nah, geblek gitu ya. Haji geblek. Ya, jadi
Taba'allahu ala qalbihi maknanya yamna'u min qabulil mawa'izi wal haq. Tidak dapat menerima nasihat dan kebenaran. Kama yamna'ul khatamu minal ittila'i ala ma fil kitabi, sebagaimana tercegahnya ya khatam itu dari ya nampaknya apa yang ada di dalam Alkitab ya. Jadi kalau pakai cincin, khatam itu cincin, kalau dipakai menutupi maka tidak akan bisa melihat ya yang ada di dalam Alkitab. Wa inda Abi Ya'la marfu'an bisanadin ya rijalus sahih. Dan di sisi Abu Ya'la hadis itu marfu' sampai ke Nabi bisanadin dengan sanadnya rijalus sahih. Periwayat hadisnya itu adalah periwayat hadis yang sahih. Man tarakal jumu'ata salasa jum'ain mutawaliyatin, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat berturut-turut, faqad nabadzal islama wara'a zahrihi, maka dia melemparkan Islam di belakang punggungnya. Artinya tidak menghargai kalau sampai 3 kali. Yakni bila uzrin syar'iyyin, yang dimaksud apabila tidak ada uzur syar'i. Wahia fardu ainin ala kulli muslimin. Salat Jumat itu fardu bagi fardu ain. Ya, artinya fardu wajib perorangan ala kulli muslimin atas setiap orang balighin yang sudah baligh. Anak kecil tidak wajib. Akilin yang berakal, berarti orang gila, orang pikun tidak wajib. Zakarin laki-laki, hurrin merdeka, mukimin orang yang bertempat tinggal tetap, sahihin sehat. Itu syaratnya. Wahya rakaatani, dan sholat Jumat itu 2 rakaat. Yaqra'u fil ula nadban, dibaca pada rakaat yang pertama sunnah, ba'dal fatihati, setelah membaca al-fatihah ya, al-fatihatu ya, ba'dal fatihatu ya apa, suratul jumu'ati, membaca surat Jumat ya, suratul Jum'ah. Wa fisaniyati suratul munafiqin, dan pada rakaat yang kedua surah al-munafiqin. Nah ini kalau baca yang mengikuti ini panjang sholatnya. Al sabbahal a'la, artinya sabbihis marabbikal a'la ya, al-a'la. Fil ula, pada yang pertama, wa fisaniyati suratul ghasyiyah, pada rakaat yang kedua suratul ghasyiyah, jahran, dibacanya dengan jahar. Syurutu sihhatiha sittatun wallahu a'lam.